Halo teman-teman, perkenalkan aku Kinanti Dianing Pramudiawardani NIM 001 kelas Gedung 1. Nah, kali ini kita akan mencoba perhitungan portal 3 dimensi dengan software SAP 2000. Untuk soalnya, sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000 dengan data sebagai berikut. Yang pertama, number of stories-nya adalah 5, number of bays atau X adalah 4, dan Y-nya adalah 3. Kemudian untuk story height-nya 3,51, dan bay width X 3,5, dan bay width Y 3,51. Ketentuan lainnya, modulus elastis beton atau EC sama dengan 4.700 akar FC aksen MPa dengan BJ beton 2.400 kg per meter kubik dan mutu beton FC aksen adalah 25 MPa. Mutu baja tulangan longitudinalnya atau BJTD 40-nya dengan FY 400 MPa dan FU 570 MPa. Kemudian untuk mutu baja tulangan geser atau BJTP 24 dengan FY-nya 240 MPa dan FU 390 MPa. Beban-bebannya yang pertama ada berat sendiri elemen, kemudian beban mati pada lantai dan beban mati pada atap, beban hidup pada lantai dan beban hidup pada atap, dan juga beban horizontal di setiap lantai. Untuk kombinasi beban rencananya, yang pertama ada 1,2D plus 1,6L, yang kedua 1,2D plus 0,5L plus 1E, dan yang ketiga ada 1,2D plus 0,5L min 1E. Selanjutnya, kita perlu menghitung distribusi bebannya, yaitu beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati atapnya atau QD1 sama dengan 1,75 dikali 300. 1,75 didapat dari tinggi segitiga ini. Nah, untuk 300-nya tadi adalah beban mati untuk atap. Oke, setelah itu kita hitung hasilnya 525 kg per meter. Untuk beban mati pada lantai, QD1-nya 1,75 kali 350, hasilnya 612,5 kg per meter. Dengan QD1 sama dengan QD2, sehingga menghasilkan 612,5 kg per meter. Untuk beban hidup atapnya atau QL1, 1,75 dikali 100, sehingga hasilnya adalah 175 kg per meter. Dan beban hidup lantainya atau QL1 adalah 1,75 kali 150, sehingga hasilnya 262,5 kg per meter. Setelah itu kita menghitung balok dan kolom. Untuk baloknya, untuk H-nya adalah L dibagi 16, dengan L 3,5 per 16, hasilnya adalah 0,219, kita ambil 0,3 meter. Dan untuk B-nya adalah H dibagi 2, jadi 0,3 per 2, hasilnya adalah 0,15 meter. Kemudian untuk kolom, H sama dengan B, nah kita ambil 0,25 meter. Oke, kita langsung saja kerjakan di SAP. Nah, seperti biasa pada SAP, kita klik New Model terlebih dahulu. Kemudian 3D Frames. Nah, number of stories-nya sesuai soal tadi, 5. Ini 4, number of bays Y adalah 3. Story of height-nya tadi 3,51. Kemudian 3,5 untuk X-nya, bay width, dan 3,51 Y-nya. Oke, good, oke. Ya, setelah ini kita akan mengganti tumpuan. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik Assign, Join, Constraints, kita ganti dengan tumpuan jepit, kita apply. Ya, sudah berubah. Oke. Lalu kita akan menentukan material. Pertama ada klik Define, kemudian Materials. Kemudian ini kita modify. Jadi beton 25 MPa. Kemudian ini adalah 2400.
Lalu untuk modulus elastisnya kita ubah terlebih dahulu unitsnya menjadi Newton milimeter. Oke, ini tadi 4.700 kali SQR dalam kurung 25. Oke, sudah. Kemudian FC aksennya adalah 25. Yang bawah juga kita ubah 25. Oke, kemudian kita kembalikan ke KGF. Ya, oke. Nah, beton sudah, kemudian kita akan menambahkan baja tulangan. Add new materials. Untuk baja itu rebar. Kemudian standardnya user. Oke. Kita ganti terlebih dahulu BJ TD 40. Oke, setelah itu berat jenisnya menggunakan satuan kilonewton M sebesar 78,5. Oke, untuk modulus elastisitasnya kita ubah terlebih dahulu ke Newton milimeter 200.000. Nah, dan kemudian untuk FYFU-nya sesuai dengan soal. Untuk BJTD 40, FY 400, FO 570. Ini BJTD tipe 400 dan 570. Ini juga 400 dan 570. Kita kembalikan ke KGF dan klik OK. Nah, kemudian itu untuk tulangan longitudinal, kemudian untuk tulangan gesernya, kita copy saja. Kita ubah menjadi BJTP 24. Oke. Nah, ini tadi Newton milimeter. Ya. FU-nya 240 untuk FY dan 390 untuk FO. Ini 240, kemudian 390. 240 dan 390. Oke, sudah. Ini kita kembalikan ke KGFM. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan ukuran balok dan kolom. Caranya adalah define, section, properties, kemudian frame section. Lalu kita add new property, concrete atau beton, kita pilih yang rectangular. Ini kita tulis balok sesuai ukuran kita tadi, 15 kali 30. Ini adalah 0,3 dan 0,15. Materialnya beton 25 concrete reinforcement, longitudinalnya BJTD, kemudian untuk gesernya kita ubah BJTP, dan beam karena balok. Oke, ini selimutnya adalah 0,04. Oke, kita klik OK. Oke. Ya. Ini kita copy saja untuk kolomnya. Kolom ukurannya tadi 25 kali 25. Kita ubah 0,25 dan 0,25. Oke. Material sudah concrete reinforcement, kita ganti kolom. Kita klik OK. Klik OK lagi. Ya. Sudah. Setelah itu kita akan menempatkan penampang tadi atau balok dengan kolom tadi ke struktur ini. Oke, pertama kita klik assign, kemudian frame section.
kita akan blok ya yang kolomnya terlebih dahulu menggunakan 3D view agar lebih mudah. Oke. Yang kedua, kemudian yang di bawahnya. Oke. Yang terakhir, kolom Y. Sudah muncul, kemudian kita akan menambahkan yang balok. Kita blok per lantai seperti ini, kita di bawahnya. Dan yang terakhir. Oke, kita klik balok, play. Nah, sudah berubah. Kita klik OK. Kemudian kita akan melihat, kita cek terlebih dahulu menggunakan exit view. Ini sudah berubah ya. Dan juga exit view. Oke. Ya, ini juga sudah berubah balok semua. Oke, sekarang kita akan melakukan pembebanan dan juga untuk kombinasi beban. Pertama kita klik define, kemudian load patterns. Nah, ini karena tadi ada 3, ini date sudah, kemudian kita tambahkan yang lift. Oke, add new. Kemudian tambahkan gempa atau quake. Oke, add new. Klik OK. Setelah itu untuk kombinasi, kita sama, define juga, kemudian bukan load patterns, tapi load combinations. Oke, add new combo. Nah, untuk yang pertama, lihat di sini 1,2D tambah 1,6L. Tuliskan dulu namanya 1,2D tambah 1,6L. Ini date-nya adalah 1,2. Kemudian yang lift adalah 1,6. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, kemudian yang kedua yang kita hapus saja adalah 1,2D, 0,5L dan 1M. 1,2D 0,5L dan 1E. Oke, ini yang liftnya kita ganti 0,5 modify. Kemudian kita tambahkan yang quake 1 add 0,2 0,5 1 sudah benar. Klik OK. Kita copy. Terakhir adalah 1,2 D tambah 0,5 L dan minus 1 E. Oke, ini kita ganti minus 1 ya. Klik modify terlebih dahulu, jangan lupa, kemudian OK. Kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa mulai menginput atau menambah beban. Pertama akan kita tambahkan beban mati terlebih dahulu. Ini kita akan mulai tambahkan dari yang atap. Save saja biar mudah. Kita yang pilih. Ini sudah di atap ya. Kita tambahkan beban mati untuk yang atap, untuk yang X terlebih dahulu. Nah, jadi yang X itu menggunakan segitiga, sedangkan yang Y ini adalah trapesium tapi untuk bagian atasnya ini hanya 0,01. Oke.
Kita tambahkan yang X terlebih dahulu dengan beban mati atapnya sebesar 525 kg per M. Oke. Kita blok. Setelah itu kita assign frame loads, kemudian distributed. Nah, ini sudah benar date, jaraknya 1,75. Oh ya, ini absolute. Ini kita ubah terlebih dahulu. Yang pertama jaraknya 0, yang kedua jaraknya 1,75. Dengan bebannya tadi adalah 525, beban mati atap 525. Oke, ini 3,5 dan 0. Sudah kita apply. Ya. Untuk yang bagian tengah dia menopang dua segitiga, jadi kita tambahkan terlebih dahulu untuk tadi. Ini sudah apply. Nah, sekarang kita akan menambahkan yang key 2. Nah, yang key 2 jaraknya berbeda. Yang ketiga adalah 1,76. Kemudian yang keempat adalah 3,51. Untuk beban yang ketiga adalah 525. Yang keempat 0. Terus apply. Ya, sudah. Nah, yang di bagian tengah juga sama, dia menopang 2. Jadi kita tambahkan lagi. Oke, kita add, klik apply. Ya, sudah. Nah, untuk atap beban matinya sudah selesai, kita lanjutkan ke yang lantai. Sama, kita yang X dulu atau yang Q1. Kemudian lantai yang kedua. Lantai berikutnya. Ini lantai yang terakhir. Jaraknya adalah 1,75, kemudian ini adalah 3,5. Ini 0. Nah, untuk bebannya, beban mati lantai 612,5. 612,5. Ini 0. Klik apply. Nah, sama, yang tengah juga menopang 2, jadi kita tambahkan. Oke, kita add apply. Ya, sudah. Kemudian kita akan menambahkan yang key 2 atau yang disembunyi. Kita blok sama sampai lantai yang terakhir. Oke, lantai yang berikutnya kita blok seperti ini.
Kemudian lanjut lagi. Nah, dan yang terakhir. Karena ini masih sama beban mati, yang berbeda adalah di jaraknya. Jadi yang ketiga ini 1,76, kemudian ini 3,51. Nah, yang ketiga 612,5. Sudah, kita apply. Nah, kita tambahkan yang bagian tengah. Karena dia menopang dua segitiga. Naik ke lantai berikutnya. Ini yang paling atas. Bentar, saya lebih dulu. Ya, sudah semua. Kita klik apply. Nah, sudah ya, sudah nampak. Untuk ceknya kita bisa menggunakan XZ View. Nah, yang bagian tengahnya dia lebih besar karena menopang dua. Dan juga kita juga bisa cek YZ View. Dia lebih besar. Daripada yang bagian pinggir. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan atau menginput beban hidup. Sama seperti tadi, kita akan mulai dari atap. Ini yang bagian atap, kemudian yang Q1 terlebih dahulu atau di subuh X. Ini yang lupa, kemudian jaraknya 0, 1,75 dan 3,5. 3,5 ini 0. Untuk beban hidup atap adalah 175. 175 ini 0. Apply. Ya, yang bagian tengah menopang 2. Ya, kemudian yang Q2 atau di sumbu Y. Nah, untuk distance atau jaraknya, yang kedua 1,75, yang ketiga adalah 1,76, kemudian yang keempat 3,51. Ini juga sama 175, kemudian 0. Kita klik apply. Nah, sama, kemudian yang bagian tengahnya juga menopang 2. Jadi kita tambahkan. Untuk yang atap sudah, kemudian kita beban hidup untuk bagian lantai. Kita mulai dari Q1 terlebih dahulu. Kita blok. Untuk yang sumbu X. 1.
Oke, dan lantai terakhir. Kita tambahkan untuk yang ini 1,75, kemudian 3,5, jarak yang ketiga, jarak yang keempatnya adalah 0. Kemudian untuk bebannya, kita lihat beban hidup lantai yaitu 262,5. Tambahkan di sini 262,5. Ini 0. Oke, kita apply. Nah, sudah yang bagian tengah, jangan lupa kita tambahkan. Karena dia menopang 2. Oke, lantai kedua. Lantai ketiga. Dan yang terakhir. Kita add, kita apply. Ya, sudah. Kemudian setelah itu adalah key 2 untuk beban hidup lantai. Oke, kita tambahkan dari lantai paling atas terlebih dahulu. Ya, dan yang lantai terakhir. Kita blok seperti ini, kita tambahkan. Terus, jarak yang ketiga adalah 1,76 dan yang keempatnya adalah 3,51. Nah, yang ketiga bebannya adalah 262,5. Oke, kita apply. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan untuk yang bagian tengah. Kita blok seperti tadi, sama bagian tengah, naikkan. Lantai berikutnya, bagian tengah juga kita blok. Yang baru sembuh Y, oke. Oke, dan lantai terakhir. Ya, sudah semua. Kita add. Oke, kita apply. Nah, sudah. Untuk ceknya, bisa kita ke exit terlebih dahulu. Oke, enggak empat. Oke. Nah, dia yang bagian tengah dia lebih besar. Yang kedua, kemudian yang pertama daripada yang di bagian pinggir. Oke, untuk yang YZ juga sama. Yang bagian tengahnya dia lebih besar. Daripada yang di pinggir. Oke, setelah itu kita akan menambahkan beban gempa. Kita menggunakan ini menggunakan exit view. Oke, setelah itu kita karena bebannya adalah ke arah Y. Oke, kita klik assign, terus join loads, kemudian force. Ini kita klik bebannya ke arah Y sebesar 121. Oh ya, sebelumnya ini kita blok terlebih dahulu ya. Karena di tiap lantai. 121. Oke, kita apply.
Oke, kalau kita lanjutkan ke beban gempa yang ke arah X ya. Jadi ini kita set view-nya ke YZ terlebih dahulu. Nah, kita blok juga sama. Oke, terus 0. Nah, ini mengarah ke X 121. Kita klik apply. Ya. Oke. Lalu untuk cek, kita bisa cek menggunakan sumbu X, Y. Nah, sudah terlihat ke sumbu X, mengarah ke sumbu X dan mengarah ke sumbu Y. Oke, setelah itu kita akan set dulu UAS analisa struktur. Kita save. Nah, setelah selesai di save, kita analyze. Klik analyze, kemudian analyze option, analyze offset analyze option, kita menggunakan space frame. Oke, karena 3D kita klik OK. Kemudian analyze, run analyze, yang model seperti biasa do not run, lalu run now. Ya, sudah nampak ya perubahannya. Oke, setelah itu kita akan menambahkan gaya dalam dan tumpuannya. Untuk tumpuan itu pertama kita klik display terlebih dahulu, kemudian show forces atau stress joints. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan yang kombinasi. Oke, kita klik apply. View-nya kita ubah. Exit-nya. Nah, kemudian untuk yang kombinasi yang kedua, kita apply juga. Ini sudah muncul ya. Sama, kemudian untuk kombinasi yang ketiga. Kita apply. Oke. Nah, untuk melihat yang gaya dalamnya kita bisa klik display, show forces atau stress, kemudian frames. Nah, ini kita bisa lihat yang ini terlebih dahulu. Let's show values, kita apply. Ya, yang shear 22, kemudian yang shear 33, dan torsi. Kemudian untuk momen 22, dan momen 33. Oke, untuk kombinasi yang kedua, kita apply. Torsi juga sama. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Oke, kemudian yang kombinasi terakhir, share 22, kemudian share 33, untuk torsi, momen 22,
Dan momen 3. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat desain hasil penulangannya. Pertama kita klik desain, lalu kita klik concrete frame design, kita klik view, atau revise. Ini biasanya kita ganti, biasanya menggunakan 11, AC11, kita klik OK. Kemudian kita klik sama tadi desain concrete, select design comment. Nah, ini kita add satu-satu. Oke, kita klik OK. Desain, kemudian start design. Ini yang 3D, kita ubah exit. Ini yang exit view-nya untuk ini yang 3D view. Sudah nampak penulangannya. Oke, setelah itu kita untuk perbatannya kita bisa klik, kemudian kita klik kanan. Nah, ini sudah ada. Kita bisa klik summary. Nah, ini untuk yang longitudinal. Untuk yang geser kita bisa ubah desain, kemudian concrete frame design, display, design info. Nah, ini bisa kita ganti ke share reinforcing. Kita klik OK. Ya, ini hasilnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton.